Shalom sahabat LTVC, selamat datang di channel kami. Berbuat kesalahan ataupun dosa bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Alangkah baiknya apabila bisa luput dari dosa. Pada ibadah ini, Bapak Villano akan menyampaikan kepada kita bagaimana bisa luput dari dosa. Pastikan sahabat LTVC bisa mendapatkan berkat dari ibadah ini. Setiap ibadah LTVC disertai perjamuan kudus. Dimohon sahabat LTVC menyediakan roti dan anggur untuk dapat mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah ini bersama-sama secara online. Bagi sahabat LTVC yang mengikuti ibadah online kami dan belum memiliki komunitas, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di layar. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami muliakan. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar pujian ini Tuhan menjadi doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Kau Yesusku. Bapakku datang. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan. Amin Tuhan. Ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada bagiku. Ada bagiku. Mari angkat hatimu, katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Amin. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes, Lord. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Di hidupku tak usah ku takut. Haleluya. tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku Amin. bimbang, Dan Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, cemas. hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Sebab Kau besertaku. tak usah ku Tak usah ku bimbang, Amin. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, Ku nyanyi yang layak terima pujian dan haleluya. penyembahan dari setiap umat-Mu. Sungguh Kau Tidak ada Allah yang dahsyat, tidak ada Allah yang luar biasa selain Engkau, Bapa, yang sudah mati lalu bangkit. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Worship you, Lord. Ku nyanyi haleluya. Yes, Lord. Thank you. Sungguh Kau hebat, Pujilah Kau. ajaib perkasa Amin. buatan Di hidup kami, Bapa. di hidup. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Karena Roh-Mu terus berkarya atas kami, Tuhan. Biar dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan, pada saat kami memuji dan menyembah, Tuhan, di situ Roh-Mu terus bekerja, Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, Tuhan. Tanpa Engkau kami nothing, Tuhan. Kau yang dahsyat, Tuhan. Kau yang luar biasa, Tuhan, yang memampukan kami, Tuhan, yang menyanggupkan kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Oh, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Yes, Lord. mujizat-Mu. Karena salib. Karena salib-Mu Thank you, Jesus. hidup, Because of your grace, karena Lord. salib-Mu Thank you, Jesus. menang. Hallelujah, Jesus. Engkau yang berkuasa, Amen. sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Hidup, karena salib-Mu Amen. menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Jamah setiap umat mujizat-Mu. dimanapun mereka berada pagi ini, Karena Tuhan. salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Karena salib-Mu. menang. Engkau yang berkuasa, Amen. sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Thank you, Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidup kami, Bapa. Thank you, Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesuslah, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, Amin. karena salib-Mu Amin. ku menang. Yes, Lord. Engkau yang berkuasa, Amin. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Oh,
sukacita. Karena Engkau dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Amin. Shalom Jemaat LTV Church yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Saya percaya hari ini luar biasa buat setiap saudara dan saya. Karena dimanapun saudara berada pada hari ini, saya percaya ketika saudara menonton dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini, maka berkat Tuhan itu, berkat dari Tuhan Yesus itu akan menjamah dan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu yang berjudul Luput dari Dosa di Zaman Now. Saudara, tentunya zaman di mana kita hidup pada hari ini adalah zaman yang sangat-sangat berbeda dari sebelumnya. Mengapa? Karena di zaman sekarang ini, tantangan yang kita hadapi juga sangat-sangat berbeda, saudara. Misalnya, saat ini kita bisa terhubung dengan berbagai informasi itu dengan sangat cepat dan sangat-sangat mudah. Kalau di zaman dulu bahkan ya, kita mau beli satu makanan aja kita harus antri, kita harus datang ke restorannya. Tapi zaman sekarang kita bisa memperolehnya dengan mudah. Makanan itu datang ke tempat kita. Kalau zaman dulu kita belanja untuk membeli beberapa barang, kita harus pergi mengunjungi toko-toko, kemudian kita tawar, kita bolak-balik, baru kita memutuskan untuk membelinya. Tapi zaman sekarang semuanya tinggal dengan mudah, kita klik bayar, maka barang-barang tersebut akan sampai ke rumah kita dengan segera. Artinya ada perubahan yang terjadi. Dan perubahan itu saudara tidak bisa kita bendung. Tapi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Tentu saja sebagai gereja Tuhan, kita harus bisa tetap teguh dan tidak kompromi. Khususnya tidak kompromi terhadap dosa. Tapi kita juga harus terbuka terhadap berbagai macam perubahan yang bisa, yang dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di masa kini pun gereja mengalami banyak perubahan. Mungkin kalau saudara tahu, mungkin beberapa tahun yang lalu ibadah online bisa saja dianggap tabu. Tapi zaman sekarang ini ibadah online sudah jadi suatu kebutuhan. Tentunya perubahan-perubahan ini juga berpengaruh terhadap tantangan kita, yaitu tantangan dalam menghadapi dosa. Akses informasi yang terbuka dan real time yang kita miliki pada saat ini, serta kemudahan-kemudahan yang ada dalam hidup kita, ini juga membuat kita rentan terhadap dosa. Artinya dosa itu juga semakin mudah dan selalu ada berdiri di depan pintu kita untuk siap menerkam setiap kita. Contohnya kalau dulu misalnya, kita untuk menjaga kekudusan itu biasa menjaga kekudusan mulut, saudara. Maka kita akan menjaga mulut kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak benar, ya kan? Tapi sekarang kita juga harus bisa menjaga jari kita, agar jari kita ini tidak menulis, tidak memposting status-status yang sifatnya provokatif, yang sifatnya hoax, dan juga mungkin tidak menyenangkan bagi banyak orang. Kalau zaman dulu misalnya orang mau melakukan fitnah, itu pasti butuh waktu yang sangat panjang karena cerita-cerita fitnah itu harus beredar dari orang ke orang. Jadi butuh waktu yang mungkin lebih lama. Tapi zaman sekarang untuk melakukan hal tersebut, bahkan untuk menyakiti sekelompok orang, itu bisa dengan sangat-sangat mudah. Saudara tinggal broadcast message-nya dan kemudian atau mungkin saudara bisa unggah ke internet, maka seluruh dunia bisa mengaksesnya dengan cepat. Dan kalau dulu bahkan orang-orang mau berdosa, berzinah ya kan, itu harus ketemu dan lihat orangnya langsung. Tapi kalau zaman sekarang berzinah dalam hati itu sangat mudah. Saudara tinggal klik, tinggal buka dari smartphone saudara, dari akses yang tidak terbatas ini. Bayangkan, apa artinya? Artinya adalah dunia ini sangat berubah dengan cepat. Dan artinya tantangan terhadap dosa yang kita hadapi juga berubah. Oleh karena itu cara kita untuk bisa luput dari dosa ini juga harus berubah. Harus mengalami perubahan yang baru, pembaharuan.
Karena di zaman sekarang ini, untuk jatuh dalam dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu sangat-sangat mudah. Jadi, kalau kita bisa melewatinya, atau kalau kita mau bisa luput terhadap hal-hal seperti ini, kita harus punya hikmat yang baru, dan hikmat itu cuma ada dari Tuhan. Amin. Alkitab berkata bahwa kita tidak bisa memakai kantong yang lama untuk mengisi anggur yang baru. Kolose 3 ayat 10 juga berkata bahwa manusia baru kita itu harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, yaitu Tuhan. Mari kita belajar pada saat hari ini. Hari ini kita akan belajar 4 hal bagaimana agar kita bisa luput dari dosa di zaman now ini. Yang saya pelajari kuncinya adalah cash. Cash ini bukan uang, saudara. Jadi kita akan belajar mengenai beberapa hal, yaitu ada 4 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah connecting. Connecting ini berarti terhubung. Terhubung di sini terbagi atas 2. Terhubung dengan manusia, dengan sesama manusia, dan juga terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan sesama manusia, dengan orang-orang dan pergaulan yang benar, maka kemungkinan atau potensi kita untuk berbuat dosa atau jatuh dalam dosa itu juga akan semakin kecil. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik." Jadi, mari pastikan dalam hidup kita, dengan siapa kita terhubung, dengan siapa kita terkoneksi. Apakah kita terhubung dengan komunitas pergaulan yang baik atau tidak? Mari kita lihat siapa inner circle kita saat ini. Apakah itu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, relasi kita? Nah, apakah mereka membuat kita itu semakin bertumbuh dan dekat dengan Tuhan? Atau malah sebaliknya, membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Atau malah pergaulan yang kita miliki dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu malah membuat kita terjerumus dalam dosa. Yang berikutnya adalah kita harus pastikan apakah kita terhubung dengan Tuhan, connected with God. Terhubung dengan Tuhan adalah hal yang sangat-sangat penting di zaman now ini. Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian, "Roh kebenaran itulah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Ketika kita terhubung dengan Allah, maka Ia akan menuntun kita. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita kalau kita sudah mulai menjauh atau ketika kita sudah salah jalan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab tidak di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebagai ilustrasi, saudara, mungkin saudara, khususnya generasi muda, anak-anak milenial atau generasi Z yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara pasti sudah terbiasa menggunakan aplikasi penunjuk jalan, misalnya Google Maps atau Waze. Tentunya aplikasi ini akan menunjukkan dan memberikan rute yang terbaik yang ingin kita tuju. Dan misalnya kita salah jalan, maka aplikasi ini akan menuntun kita, memberitahukan kita, dan memperingatkan kita untuk kembali lagi ke jalan yang benar yang ingin kita tempuh. Demikian juga ketika kita terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung, itu berarti kita mengizinkan suatu kontrol atas kita. Dan kita juga jadi mengizinkan diri kita dikendalikan oleh sumber yang mana kita terhubung. Ketika kita terhubung, ada rule di situ, ada aturan main. Artinya tidak bisa sembarangan. Contohnya misalnya sebuah device, ketika dia terhubung dengan sebuah perangkat musik misalnya, pastinya device tersebut akan mengeluarkan bunyi dari musik tersebut. Misalnya speaker dihubungkan dengan sebuah perangkat musik, maka speaker tersebut pasti akan mengeluarkan bunyi dari musik tersebut.
Tidak akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang lain, misalnya bunyi sate gitu. Tidak akan mengeluarkan bunyi-bunyi di luar itu. Kenapa saudara? Karena ada aturan mainnya. Ada kendali di situ. Dan kalau saudara misalnya punya selang air, tiba-tiba saudara colok ke printer, maka printer itu tidak akan bisa mencetak sesuatu. Yang ada printer itu akan rusak. Kenapa? Karena bukan fungsinya dan tidak ada kendali di situ. Artinya tidak terhubung dengan tepat. Inilah akibatnya jika kita terhubung dengan sumber yang tidak tepat, komunitas yang tidak benar. Maka akibatnya adalah akan terjadi malfungsi atau error. Yang kedua adalah kita berbicara mengenai anointing. Anointing di sini berarti pengurapan, dan pengurapan itu cuma ada di dalam Roh Kudus. Pengurapan dan kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita untuk memampukan kita hidup berkemenangan, khususnya menang atas dosa. Kisah 2 ayat 33 berkata, "Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini." Yesus telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib dan menang atas dosa. Tapi kenyataannya memang kita masih hidup di dunia dan kita masih menghadapi tantangan dan juga termasuk tantangan terhadap dosa yang kita hadapi sehari-hari. Oleh karena itu pengurapan Roh Kudus itulah yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita bisa menang dan luput dari dosa. Sayangnya banyak kita yang berpikir bahwa kuasa pengurapan yang diberikan itu hanya dipakai untuk keluar, misalnya untuk melayani, mengusir setan, dan lain sebagainya. Tapi jarang dari kita yang mungkin yang sadar bahwa kuasa dan pengurapan Roh Kudus itu juga dipakai untuk membangun diri kita, yaitu untuk memberikan kekuatan pada setiap kita. Misalnya ketika kita dihadapkan pada situasi untuk berdosa, disitulah dan kita sadar, wah ini berat buat kita menghadapinya. Disitulah pengurapan itu bekerja. Ketika kita minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan pada kita, agar kita bisa menang terhadap dan luput terhadap dosa tersebut, maka kuasa Roh Kudus itu akan memampukan setiap kita, dan kuasa itu akan aktif untuk memberikan kita kuasa, kekuatan, dan kemenangan. Haleluya. Amin. Kemudian yang ketiga adalah saving. Saving di sini berarti menyelamatkan. Yaitu ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah menyelamatkan dari sisi status. Misalnya, kita harus tahu dan sadar akan status kita di dalam Tuhan, yaitu di dalam keselamatan. We are saved by Jesus. Artinya kita diselamatkan oleh Yesus, oleh kuasa penebusannya, oleh kuasa darahnya. Supaya kita luput dari dosa kita sehari-hari, maka kita juga harus sadar status dan posisi kita, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh darah Yesus. Dan kita juga diselamatkan untuk menjadi kesaksian untuk bisa menyelamatkan orang-orang lain. Ini merupakan status dan posisi kita yang harus kita sadari. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga pasti akan berlaku sebagai anak-anak Allah. Pastinya kita tidak akan berlaku sebagai anak-anak kegelapan atau anak-anak dunia ini. Kenapa? Karena kita sadar posisi dan status kita di dalam Tuhan, maka kita akan menang. Kemudian kita juga harus ingat bahwa Yesus menebus dan menyelamatkan kita dan telah menang atas dosa. Karenanya kita juga luput dari penghukuman yang harusnya kita terima. Kalau kita menyadari ini dan kita tahu hal ini, maka kita akan fokus kepada Tuhan dan tidak akan fokus lagi kepada dosa. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan fokus untuk menjalani hidup ini sesuai dengan rencananya, dan kita akan menjalani hidup ini dengan penuh dan di dalam kekudusan. Mari kita ingat kemenangannya dan bukan kekalahan kita. Mari kita ingat kuasanya dan bukan kekuatan kita. Kemudian bicara mengenai saving di sini juga berarti menyelamatkan atau tindakan menyelamatkan, yaitu tindakan menyelamatkan orang lain dan juga menyelamatkan diri kita. Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar, apa tindakannya? Ia menyelamatkan dirinya, ia lari untuk menyelamatkan dirinya agar tidak jatuh dalam dosa. Demikian juga
ketika kita sedang berhadapan dengan dosa. Kita harus bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri kita. Dan kemudian ketika kita juga fokus untuk menyelamatkan orang lain, maka kita akan sulit untuk jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki ini juga tidak akan terbuang untuk sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa dosa itu juga datang karena ada kesempatan? Jadi jangan berikan kesempatan sedikit pun dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam waktu kita untuk melakukan dosa. Gunakanlah segala kesempatan yang ada untuk melayani dan menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Amin. Yang terakhir adalah hearing. Hearing di sini berarti hearing the word of God. Artinya mendengar firman Allah. Ini akan membantu kita untuk bisa luput dari dosa. Ibrani 2 ayat 1 berkata, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus." Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah dengar. Kekuatan itu hanya datang dari firman Allah. Dan firman itu juga adalah punya kuasa yang terus-menerus mengubah hidup kita. Firman itu menyadarkan dan mempertobatkan kita. Kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita jadi tahu mana janji Tuhan. Kita jadi tahu apa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi tahu mana suara Tuhan dan bukan hanya ketika kita mendengar firman Tuhan tersebut. Zaman sekarang, menurut saya sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mendengar firman Tuhan. Saudara bisa baca, ya kan, melalui Alkitab, atau saudara bisa download Alkitab itu di dalam smartphone saudara, atau saudara juga bisa mendengarkan firman Allah secara audible, secara audio, dan saudara juga bisa menonton berbagai macam pengajaran mengenai firman Allah tersebut. Artinya, akses terhadap itu juga di zaman ini tidak terbatas. Tinggal pilihan di tangan saudara. Saudara mau melakukan atau tidak. Jadi, kalau hari ini, saudara di rumah atau saudara dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan ini, maka saya percaya inilah waktu yang tepat buat saudara. Amin. Mungkin di antara saudara ada yang sedang bergumul dalam dosa, bergumul menghadapi dosa, ada dosa-dosa yang sulit saudara lawan, saudara tahu itu salah, tapi saudara sulit untuk mengatakan tidak, atau juga mungkin ada saudara yang sudah berusaha dengan berbagai cara dan kekuatan, tapi saudara masih kalah. Mari, saya ajak saudara berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami minta kuasa Tuhan, yaitu kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam diri kami, sehingga kami bisa menghidupi, menjadi pelaku firman-Mu, dan kami hidup di dalam kemenangan. Jauhkan kami daripada yang jahat ya Tuhan, luputkanlah kami dari setiap dosa yang mencoba menjatuhkan kami. Dan kiranya kami bisa menyaksikan dan merasakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Filano dengan tema yang luar biasa, yaitu luput dari dosa. Tentunya kita sudah mendengar bukan hanya pikiran, perkataan, dan perbuatan, tapi saat ini tangan kita, jari-jari kita bisa membuat kita menjadi berdosa. Baik, sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kiranya sahabat LTVC di rumah masing-masing menyediakan roti dan anggur. Dan sebelumnya kita merenungkan kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita beberapa saat, supaya pada saat kita melakukan perjamuan kudus kita semua bisa merasakan adanya hadirat Tuhan yang menyertai kita semuanya. Kita renungkan kebaikan Tuhan sejenak. Ya sahabat LTVC yang berada di rumah, kita
ambil roti dan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita sudah melakukan perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, apabila kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, firman Tuhan di dalam kita, maka mintalah, maka semua akan diberikan kepadamu. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, bagaimana caranya kami luput dari dosa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami. Darah-Mu yang kudus ini melindungi kami dimanapun kami berada. Sehingga tangan kami, kaki kami, perkataan kami, pikiran kami, hati kami semua luput dari dosa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya janji Tuhan, karena di dalam janji ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Sahabat LTVC, kita juga perlu mendoakan, di mana kita tahu bahwasanya sakit penyakit itu ada yang bisa disembuhkan secara medis. Kadang-kadang kita membutuhkan jamaan Tuhan. Kita membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit daripada sahabat-sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang 2000 tahun lalu masih nyata hingga saat ini. Mujizat-Mu masih nyata. Biarlah sakit penyakit apapun yang diderita oleh sahabat-sahabat LTVC, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa, negara kami Tuhan. Biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Indonesia semakin jaya, semakin makmur, semakin rakyatnya pintar Tuhan, dan mampu berpartisipasi di dalam pengelolaan negara ini sehingga menjadi negara yang maju. Tuhan, terima kasih atas kasih kemurahan-Mu juga terutama kota kami tinggal, khususnya kami yang ada di Jakarta Tuhan. Engkau memberkati kota kami Jakarta, Engkau memberkati semua jajaran pemerintahannya sehingga kota Jakarta menjadi kota yang teladan bagi provinsi-provinsi lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat LTVC, kini tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.